Pikiran soal situasi di kantor pemerintahan lokal kita? Ratusan warga datang tiap hari, bawa berbagai macam berkas, ngajuin banyak banget permohonan. Coba bayangin, gimana jadinya kalau kantor itu kacau balau? Maksudnya, setiap pegawai nyoba ngerjain semuanya sekaligus. Pegawai yang sama nyetak KTP Anda, terus detik berikutnya dia lari ngurus akta kelahiran orang lain, tiba-tiba harus ngecek server data komputer juga. Wah, pasti bakal jadi bencana birokrasi kan? Tapi nyatanya kekacauan ekstrim kayak gitu jarang banget terjadi. Kenapa? Karena sebenarnya ada sebuah mekanisme rahasia yang beroperasi diam-diam, mencegah kekacauan ini terjadi setiap harinya. Selamat datang. Saya antusias banget nih buat ngajak Anda membedah topik yang sebenarnya sangat dekat sama keseharian kita, walau kadang suka lepas dari perhatian. Di bedah materi kita kali ini, kita bakal kupas tuntas gimana manajemen birokrasi itu benar-benar bekerja di balik layar. Oke, mari kita bongkar sama-sama mesin penggerak utama yang bikin layanan publik di masyarakat kita bisa terus berjalan dengan teratur dan pastinya efisien. Nah, untuk rute pembahasan kita hari ini cukup simpel. Pertama, kita bakal cari tahu apa itu asas pembagian kerja. Kedua, kenapa sih prinsip ini penting banget? Terus yang ketiga dan keempat, kita bakal langsung lihat contoh nyatanya di Disdukcapil dan juga Puskesmas. Dan terakhir, kelima, kita tutup dengan kesimpulan dan refleksi. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya asas pembagian kerja itu? Konsep dasar ini tuh sebenarnya berakar dari prinsip manajemen yang dicetuskan sama seorang tokoh bernama Henry Fayol. Menurut Fayol, asas pembagian kerja adalah prinsip yang secara tegas ngeharusin kalau sebuah pekerjaan itu yang harus dibagi-bagi sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan tanggung jawab masing-masing pegawai. Biar gampang, ibaratnya gini deh. Bayangin sebuah dapur di restoran bintang 5. Koki kepala yang jagonya meracik saus nggak mungkin kan tiba-tiba disuruh ngepel lantai atau nyuci piring. Nah, setiap orang punya keahlian spesifik dan ngebiarin mereka fokus pada keahlian itu adalah kunci keberhasilan sebuah sistem biar semuanya tersaji sempurna. Kalau kita ngelihat sebuah bagian struktur organisasi yang lengkap, nah itu tuh secara instan memvisualisasikan konsep pembagian kerja yang lagi kita obrolin ini. Daripada punya satu tim raksasa yang kebingungan nyoba ngerjain segala hal, operasi yang masif itu dipecah jadi cabang-cabang yang terspesialisasi. Jadinya sangat mudah dikelola, ada direktur di atas, manajer di tengah, sampai staf spesialis di bawah. Semuanya punya kotak dan garis tanggung jawabnya sendiri-sendiri ya kan? Ini mastiin nggak ada lagi ruang buat bingung. Semua orang tahu persis apa yang harus mereka kerjain. Lanjut ke bagian 2. Mengapa prinsip ini penting banget buat diterapkan? Berdasarkan sumber yang kita bedah, sebetulnya ada 3 tujuan utama dari asas ini. Pertama, jelas untuk meningkatkan efektivitas kerja. Kedua, meningkatkan efisiensi. Dan ketiga, yang gak kalah penting nih, memperjelas tugas pegawai. Jadi, poin krusialnya begini. Ini tuh bukan cuma sekedar teori manajemen di atas kertas yang dibikin buat nyusahin pegawai. Sama sekali enggak. Ini semua murni soal gimana caranya bikin mesin pemerintahan berjalan lebih mulus, lebih cepat, dan dengan lebih sedikit hambatan buat kita semua. Yang menarik, tujuan-tujuan tadi pada akhirnya diterjemahkan jadi manfaat praktis yang benar-benar bisa kita rasain secara langsung. Di tempat kerja, otomatis produktivitas melonjak tajam, tugas jadi sangat jelas, dan tumpang tindih pekerjaan itu bisa dihilangkan. Coba diperhatiin soal kemudahan koordinasi. Di dunia nyata, buat kita sebagai warga, ini artinya kita nggak perlu lagi ngulang-ngulang ngejelasin masalah yang sama ke 5 pegawai yang berbeda. Karena koordinasi internal mereka udah tertata rapi, kualitas pelayanan publik buat kita juga akhirnya meningkat drastis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 3, mari kita lihat contoh nyatanya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau yang biasa kita kenal dengan Disdukcapil. Coba Anda bayangin pemandangan sibuk di kantor catatan sipil lokal Anda. Ngurusin identitas ribuan atau bahkan jutaan warga. Dari mulai bayi yang baru lahir sampai orang dewasa yang mau pindah alamat, itu kan pekerjaannya luar biasa masif ya. Kalau aja tiap pegawai di ruangan itu ngerjain tugas secara acak tiap jamnya, wah sistem administrasi di kota itu udah pasti runtuh seketika karena kebingungan. Makanya, spesialisasi yang ketat dan disiplin itu mutlak diperlukan di sini. Disinilah Disdukcapil membagi habis rentetan pekerjaannya ke dalam beberapa bidang yang sangat fokus. Ada bidang pendaftaran penduduk, nah ini khusus banget cuma ngurus penerbitan KTP dan kartu keluarga Anda. Terus ada bidang pencatatan sipil, yang fokusnya ke dokumen krusial lain kayak akta kelahiran dan akta kematian. Dan tentu aja, kita nggak boleh lupa sama bidang pengelolaan data yang terus kerja di belakang layar, mastiin sistem basis datanya aman. Pemisahan tanggung jawab yang benar-benar tegas ini, mastiin berkas KTP Anda nggak akan pernah tercampur sama berkas akta kelahiran warga lain. Dan pembagian ini ngebawa kita ke peran para petugas di garis depan. Keahlian mereka yang terfokus di satu loket spesifik itu, dampaknya langsung kerasa ke pelayanan yang lebih cepat buat publik. Karena mereka ngejalanin proses spesifik yang sama setiap harinya, mereka otomatis jadi sangat ahli. Mereka hafal persis gimana alur dokumennya, meminimalkan banget yang namanya kesalahan. Ya pada akhirnya, waktu antri Anda di ruang tunggu bisa dipangkas signifikan. Sekarang kita geser ke bagian 4, contoh nyata pembagian kerja pada layanan puskesmas. Waktu Anda pergi ke puskesmas karena lagi nggak enak badan, tahu nggak sih, jauh sebelum Anda tatap muka dan curhat keluhan ke dokter, ada satu lapisan pekerjaan yang harus banget berjalan tanpa celah. Yap, ada bagian administrasi yang tugas utamanya itu murni ngelola data pasien. Mereka lah yang mendata kedatangan, riwayat medis sampai asuransi kesehatan Anda. Tanpa kerja administratif spesifik ini, rekam medis bisa aja hilang atau tertukar. Dan kalau itu terjadi, keselamatan penanganan medis Anda yang jadi taruhannya. Soalnya, pelayanan di sektor publik kayak kesehatan ini melibatkan banyak banget dokumen dan tahapan manajerial, mulai dari ngurus berkas lamaran tenaga medisnya, kontrak kerja, sampai nyusun laporan harian fasilitas yang sangat detail. Ini semua butuh tingkat konsentrasi dan ketelitian tinggi yang cuma bisa dicapai kalau seseorang memang secara penuh didedikasikan buat tanggung jawab itu. Dan dengan menggeser beban tumpukan dokumen yang berat ini ke tim staf administrasi khusus, apa sih hasil akhirnya? Hasilnya, dokter dan perawat bisa mencurahkan 100% fokus mereka pada ilmu kedokteran dan nyembuhin pasien. Sementara itu, para administrator hebat ini menjaga agar fasilitas tetap terorganisir rapi, stok obat tercatat akurat, dan sistem berjalan sebagaimana mestinya. Inilah dia harmoni yang sesungguhnya dari sebuah pembagian kerja. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, kesimpulan dan refleksi. Kalau ada satu pesan inti yang harus Anda ingat dari bedah materi kita hari ini, adalah ini. Prinsip pembagian kerja dari Henry Fayol itu bukan cuma teori lawas dari buku teks tua yang berdebu, enggak. Ini adalah fondasi operasional dari jalannya pemerintahan kita. Membagi tugas secara akurat, sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab pegawai, itulah alasan paling mendasar kenapa layanan publik, mulai dari Anda bikin KTP, sampai dapat perawatan kesehatan, bisa difasilitasi dengan baik dan terus meningkat kualitasnya.
Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan kecil buat Anda. Lain kali pas Anda duduk santai di ruang tunggu instansi pemerintah, terus nama Anda dipanggil buat ngambil KTP dalam rekor waktu yang luar biasa cepat, cobalah senyum sebentar dan tanyain ke diri sendiri. Keahlian dan pekerjaan spesifik siapa ya di balik layar yang bikin semua ini jadi gampang. Teruslah mengamati mesin birokrasi ini yang walaupun nggak selalu terlihat tapi luar biasa penting perannya di sekitar kita. Terima kasih ya sudah belajar bareng di sesi kali ini. Semoga dapat wawasan baru dan sampai